Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hans dalam program Sapa Santri. Sekarang saya berada di kota Surabaya, tepatnya di pesantren Alif Lam Mim. Pesantren ini fokus mengajarkan para santri untuk menguasai Al-Quran menjadi generasi-generasi Qurani. Salah satu pondok pesantren yang masih cukup muda didirikan, pesantren Alif Lam Mim. Sungguh nama yang unik. Kiai Haji Imam Mawardi mendirikan pesantren Alif Lam Mim setelah terinspirasi akan proses turunnya kitab suci Al-Quran. Karenanya, pondok pesantren ini juga fokus mendidik para santri untuk menghafalkan Al-Quran. Pondok pesantren kota Alif Lam Mim ini adalah pondok yang bagi sebagian orang dianggap unik dari sisi nama. Sesungguhnya nama kota Alif Lam Mim ini dari bahasa Arab Quwata Alif Lam Mim, kekuatan Alif Lam Mim. Kenapa Alif Lam Mim? Karena ini pondok fokus kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Alif, Allah, Lam, Jibril, Mim, Muhammad. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pondok ini memang fokus kajiannya adalah Al-Quran. Jadi semua santri harus berupaya untuk menghafalkan Al-Quran, mengerti makna Al-Quran, dan juga merenungkan makna-makna Al-Quran, mengamalkan makna-makna Al-Quran. Meski demikian, pesantren Alif Lam Mim tidak serta-merta membatasi ruang gerak para santri. Di sini, santri juga dianjurkan untuk dapat menguasai ilmu-ilmu terapan, baik yang bersifat penguasaan bahasa asing hingga mampu mengoperasikan komputer dan perangkat-perangkat lainnya. Bagi santri yang gemar membaca, sebuah perpustakaan juga tersedia di pesantren Alif Lam Mim. Selain itu, santri diberi beberapa pilihan untuk mengekspresikan kegemaran terhadap kegiatan-kegiatan bersifat ekstra, seperti seni kaligrafi, pencak silat, dan menu utama yakni panahan. Kegiatan memanah menjadi salah satu kegiatan santri yang sangat didukung oleh sang pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren ini. Dalam kehidupan keseharian sama dengan pondok yang lainnya. Barangkali yang agak berbeda adalah fokus permainannya, fokus dari hiburan anak-anak berupa misalnya memanah, pencak silat, dan juga beberapa olahraga lainnya yang umum di pondok-pondok pesantren yang lain. Mengapa ada memanah misalnya? Karena kami ingin melatih anak-anak kami memiliki fokus yang luar biasa. Memanah adalah dengan fokus. Orang harus betul-betul fokus. Al-Quran, kalau tidak fokus, mustahil bisa dihafal. Mustahil kita untuk memahami. Mustahil pula kita untuk kemudian mengamalkan dengan istiqomah. Seperti yang disebutkan Kiai Haji Imam Mawardi, inilah alasan kegiatan memanah ada di pesantren ini. Di samping alasan lain tentunya, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk belajar memanah. Pasalnya, umat Islam harus fokus agar mendapat apa yang diinginkannya. Meski demikian, ada tantangan tersendiri untuk mendirikan pesantren Alif Lam Mim di tengah kota besar Surabaya. Pondok pesantren ini juga bertanggung jawab terhadap edukasi dan pemahaman tentang mondok bagi para wali santri. Karena kebanyakan para wali santri enggan meninggalkan anak-anak mereka untuk tinggal dan menetap di pesantren, sehingga cukup menyulitkan untuk membentuk karakter santri apabila tidak ada kerjasama dari orang tua dalam proses mendidik para santri di asrama. Di samping itu, sang pendiri pesantren juga menanamkan mental pemberani bagi para santrinya, yakni dengan mengajarkan dan mendorong para santri supaya mampu berpidato dan tampil di depan umum. Kedepannya, para pemimpin-pemimpin di Surabaya kelak merupakan para santri yang berakhlakul karimah dan memiliki dasar Al-Quran dalam setiap sendi kehidupan. Melalui praktek-praktek yang diajarkan, insya Allah tidak akan jauh dari Al-Quran, karena apapun yang dilakukan di pesantren ini sesuai dengan rujukan-rujukan di Al-Quran. Dan diharapkan para santri menjadi orang-orang yang bisa memahami Al-Quran secara teks dan kontekstual sesuai dengan zaman sekarang. Masih banyak informasi tentang dunia pesantren, tetap dalam program Sapa Santri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.